Kita bersatu di dalam doa, kasih karunia bagi kamu sekalian, dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini tertulis pada Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Saya baca untuk kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti pernah mendengarkan peribahasa yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Ini kita sudah tahu artinya bahwa kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi bagaimana bila peribahasa itu kita balikkan menjadi air tuba dibalas dengan air susu? Maka artinya pun akan menjadi kejahatan akan dibalas dengan kebaikan. Apakah ini terasa adil? Pasti kita merasa tidak fair dengan peribahasa yang kita balikkan tadi. Ketika orang jahat kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan hal-hal yang baik-baik saja. Nah, inilah yang menjadi keistimewaan setiap orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus. Keistimewaan berarti ini perbedaan orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus dengan yang tidak. Tapi kita terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Memang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini adalah hal yang sulit kita lakukan. Semuanya itu membutuhkan proses. Tapi suka atau tidak suka, ini adalah perintah yang disampaikan kepada kita. Maka mari kita dengan hati yang luas pelan-pelan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seperti yang Paulus katakan bahwa itu mampu kita lakukan. Kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, demikian jugalah hal yang disampaikan Rasul Paulus sebagai nasihat kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Bila kita baca dari ayat yang ke-9, Paulus mengingatkan, menasehatkan jemaat itu untuk memperlakukan kasih terhadap sesama mereka. Namun di penghujung perikop ini, dia lebih dalam lagi hendak menyampaikan bahwa orang-orang yang sedang menjajah mereka pun ternyata harus mereka berlakukan kebaikan tersebut. Walaupun pada saat itu mereka berada dalam berbagai tekanan, ujian, penganiayaan karena mempertahankan iman mereka kepada Kristus, tetap yang Tuhan inginkan adalah berlaku kasih bagi semua orang. Saudara-saudaraku, ini adalah perintah yang tidak asing lagi bagi kita. Dari dulu kita sudah mendengar pesan ini. Kita diingatkan terus untuk menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita dengan sesama kita. Baik mendoakan mereka yang menganiaya kita, juga berbuat baik terhadap mereka. Kita ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang menyatakan bahwa orang yang paling berpotensi menyakiti hati kita, membuat kita sakit hati adalah orang-orang yang terdekat, yang paling dekat dengan kita. Entah itu dari perbuatan mereka,
Entah itu dari perkataan mereka yang secara tidak langsung menyakiti hati kita. Tapi apakah kita pantas membalasnya dengan hal yang serupa? Bila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka akan ada dua orang yang sama-sama jahat, bukan? Bagaimana mungkin sepasang suami istri saling menyimpan dendam? Bukankah mereka harus saling mengampuni sebagai pilihan mereka agar keutuhan keluarga tetap terpelihara? Bagaimana mungkin orang tua menaruh dendam terhadap anak yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan? Bukankah orang tua harus penuh dengan kasih, bahkan rela mengajari anak-anak walaupun sering disakiti? Demikian juga halnya yang dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, kita perlu ingat ketika kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu bukanlah hal yang luar biasa. Itu hal-hal yang biasa saja, sebab Tuhan sudah tetapkan bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi kita perlu ingat, ketika kejahatan itu dibalas dengan kebaikan, maka itu adalah hal yang begitu luar biasa. Mungkin kita merasa tidak sanggup melakukannya karena begitu dalam rasa sakit, begitu luka hati kita dibuat. Apakah saya mampu? Mungkin kita bertanya-tanya demikian di dalam hati kita. Tapi percayalah, Yesus akan memampukan kita menjadi sanggup untuk melakukan hal demikian. Mengapa? Karena Yesus sudah lebih dahulu menjalani kehidupannya yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat perjalanan pelayanan Yesus ketika dia terus diolok-olokkan, dia terus dipertanyakan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidak menaruh dendam, dia tidak membalas dendam. Bahkan ketika di penghujung hidupnya Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus bahkan mendoakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita untuk tidak memiliki pemikiran bahwa ketika orang jahat harus kita balaslah dengan kejahatan. Itu membuang-buang energi kita. Tapi kita tetap harus berbuat baik, karena itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Sebab anugerah Allah pun berlimpah bagi kita, bahkan untuk mengasihi juga mengampuni sekalipun. Maka benarlah yang disampaikan oleh firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini. Kita lihat di ayat yang 17 sampai 21, bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan, "Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Ini yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak layak melakukan penghakiman. Kita tidak layak melakukan balas dendam. Sebab itu, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Kita tidak punya hak apapun atas balas dendam, penghakiman, menghakimi orang lain. Tapi biarlah Allah yang melakukan demikian. Lalu kita diminta untuk terus menebarkan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini, Kau begitu baik memberkati kehidupan kami, terus-menerus mencurahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sangat baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk firman yang menyapa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau memampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci terhadap sesama kami walaupun mereka menyakiti kami. Biarlah Yesus menjadi teladan kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab kami yakin dan percaya, damai sejahtera akan selalu bersama dengan kami ketika kami melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Bapa yang baik, saat ini banyak orang yang sedang lemah tubuh. Banyak orang yang saat ini sedang bergumul. Banyak orang yang saat ini sedang berduka karena kematian. Tidak terlepas dari pandemi yang masih terjadi. Tuhan, kami hanya mampu mendoakan kepadamu kepulihan dunia. Kiranya Kau selalu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah lepas tangan dari kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami bila kami sering melupakan Engkau. Tapi kami begitu yakin Tuhan tidak pernah melupakan kami bahkan satu detik pun. Tuhan, terus ingatkan kami bahwa hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan dan anugerah kami. Biarlah Tuhan, kami serahkan istirahat kami juga kepada Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami perlukan, kami percaya Engkau mencukupkannya. Tuhan, pulihkan orang-orang yang saat ini sedang sakit, lemah, tak berdaya. Terkhusus jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing, yang di rumah sakit yang sedang terbaring lemah. Tuhan, kami sampaikan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.